Selamat siang semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat sehingga kita bisa belajar dengan baik hari ini. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan COVID. Lakukan 3M dimanapun kalian berada. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Oke, untuk hari ini kita akan mencoba membuat beberapa logo ya. Masih menggunakan teknik shaping dan transformation. Nah, sekarang ini ada contoh logo Telkom kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama yang harus kita lihat, yang harus kita lakukan adalah menganalisis dulu. Kira-kira objek gambar tersebut terdiri dari apa saja. Itu yang harus selalu kita lakukan. Kalau kita membuat sebuah desain yang sudah ada contohnya. Ya. Analisis dulu kira-kira menggunakan objek apa saja. Nah, kalau kita lihat jelas yang sudah ada ini adalah objek lingkaran. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada garis-garis. Berarti kita membutuhkan beberapa objek yang nanti bisa membentuk garis. Kemudian kalau kita lihat, ini warnanya berbeda. Ada biru, ini agak keabu-abuan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, artinya objek lingkarannya ada dua macam. Ya, ada dua maksudnya. Oke, sekarang kita buat dulu lingkaran. Kita buat elips. Tekan tombol CTRL supaya elipsnya benar-benar lingkar, utuh, bulat sama sisi. Nah, kalau sudah, sekarang lingkaran ini kan ada dua ya. Jadi kita buat lingkaran ini menjadi dua. Kita gunakan transformation. Kalau yang menggunakan Corel X7, letaknya ada di objek transformation. Bagi yang menggunakan Corel 2020, cari ini plus, kemudian cari yang transform. Plus, cari yang transform. Kalau sudah dicentang, dia akan muncul di sini. Ya. Nah, kemudian kita pilih scale and mirror. Karena saya ingin membuat lingkaran dua yang ukurannya sama persis, berarti ininya tetap 100. Kemudian kita copy sebanyak 1. Nah, kita pisahkan. Yang satu saya warnai ini, outline-nya langsung saja saya buang ya. Kemudian yang satu saya warnai biru. Tapi birunya saya nggak mau biru ini. Saya mau biru yang agak muda. Dari sini, interactive fill. Kemudian pilih uniform fill. Nah, ini kan warnanya hitam. Ganti saja menjadi biru. Nah, gitu ya. Jadi kita ambil warna biru sesuai dengan keperluan kita. Kalau di sini kan hanya satu gitu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat, ini ada garis-garis. Kita manfaatkan nih 3-point rectangle. Kita buat garis di situ. Ya, kita buat ukurannya sesuaikan seperti itu. Kemudian nah, ini fungsinya untuk memotong supaya terbentuk kotak-kotak itu. Buat ukurannya sesuai dengan kebutuhan ya. Saya buat baru deh. Nah, kenapa kita
perlu menggunakan 3-point rectangle supaya kita bisa membuat dengan posisi miring. Kalau kalian menggunakan rectangle, ya tidak bisa. Kalau kalian menggunakan pen tool, itu harus membuat kotaknya dulu. Maksudnya membuat titik-titiknya dulu. Tapi kalau rectangle, ini kan langsung. Yang penting kemiringannya sesuai. Satu lagi, kemiringannya harus cocok ya. Satu lagi di sini. Nah, karena garis-garis ini nanti akan kita pakai sebagai bantuan untuk memotong, maka dia harus melebihi dari lingkaran. Ya, supaya bisa terpotong. Ini sudah ada satu yang terpilih, kemudian tekan tombol Shift, tahan, klik. Supaya kita bisa memilih lebih dari satu objek. Nah, setelah ini diklik, semua objek ini diklik, jangan lupa di grup. Objek, grup. Ctrl G. Ya. Kalau sudah, kotak-kotak yang kita buat ini akan kita pakai sebagai pemotong dari lingkaran yang ada. Karena kotaknya sudah terpilih, tekan lagi tombol Shift untuk menekan lingkaran, untuk memilih lingkaran, diklik lingkaran. Nah, sekarang semua sudah terpilih. Kalau sudah terpilih akan muncul properti ini. Ya. Karena kita ingin memotong saja, kita bisa lakukan dari sini boleh, dari sini juga boleh. Objek, shaping, lakukan dengan trim. Nah, sudah terpotong. Kalau sudah, pemotongnya ini, ya, pemotongnya bisa yang kita tarik, bisa juga lingkarannya yang kita tarik. Nah, ini sementara dipindahin dulu. Sudah kan? Jika sudah, maka lingkaran yang ini kita satukan. Nah, bagi kalian yang kesulitan menyatukan lingkaran tersebut, kita gunakan align. Ya, align. Caranya ini harus diblok dulu. Terus di sini kan ada nih. Atau dari objek align and distribute. Ya. Nah, karena di sini sudah ada, saya pilih yang di sini supaya saya memudahkan untuk melihat gambarnya. Saya mau letaknya ada di tengah persis. Pilih align center horizontal, pilih juga align vertikal. Jadi dia tepat berada di tengah-tengah. Dengan ukuran yang sama. Nah, tapi masalahnya lingkaran ini kan masih berada di atas. Dia harus didorong ke bawah. Objek, order, back of layer. Selesai, jadi kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada sedikit bayangan. Ya, ada shadow-nya. Jika kalian sudah terlanjur begini nih, mengambil sisi ini kan kadang-kadang agak sulit gitu ya. Nah, saya mau ngeklik yang itu, kenanya yang biru gitu. Cara melihatnya dari sini. Objek. Ya. Kalian aktifkan objeknya. Nah, kalau sudah aktif, pilih yang sini. Ellipse. Yang bawah, yang ini, ya, yang aktif. Tapi kalau nggak ada masalah ya nggak apa-apa, langsung saja. Oke.
Nah, sekarang untuk memberi shadow atau bayangan. Letaknya ada di sini. Ya, kamu cari-cari. Ini kalau ada tanda segitiga ini artinya tools tersebut punya flyout, punya anak. Jadi kalian pilih itu, kemudian dilihat-lihat, pilih shadow. Nah, kalau sudah, kita bikin shadownya. Tuh, ya, sudah ada shadow. Masalahnya shadow ini kurang terang, kurang gelap. Kita lihat propertinya di sini. Nah, ini adalah shadow opacity, berarti ketajaman warnanya. Opacity-nya kita naikkan supaya dia lebih tajam. Boleh langsung diketik. Tapi ini ngeblur. Ngeblurnya terlalu lebar. Boleh ini dikurangi. Shadow featheringnya boleh. Kurangi saja menjadi 8 gitu. Ya. Udah selesai. Jika sudah selesai, jangan lupa ini di lock, kemudian di group. Nah, sekarang tinggal satu. Apa? Coba dicek, apanya yang kurang? Iya, betul. Kurang tulisan Telkom. Klik teks, kemudian langsung saja diklik di sini. Nggak usah membuat kotak ya, langsung diklik. Terus ketik Telkom. Nah, bikin. Oke, nah sekarang hurufnya nih, ini kan tipis. Sementara tadi contohnya tebal gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Menurut saya yang tebal itu yang ini. Nah, kalau sudah ini bisa dipilih pick tool, kemudian dibesarkan. Nah, kurang lebih selebar tulis ini ya. Nah, kalau sudah dikecilkan dikit juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jika sudah, tulisan ini miring. Supaya bisa miring, kita pilih pick tool, ini diklik satu kali saja. Kemudian ini ada garis-garis, ini fungsinya untuk skew. Skew itu untuk memiringkan. Nah, miringin dikit. Jika sudah selesai miring, kemudian warnanya kita buat biru dulu. Supaya birunya sama dengan ini, saya pakai color eyedropper tool untuk mengambil warna ya. Nah, terus saya tembak di sini. Nah, perhatikan lagi, ini ada shadow-nya, kemudian dia ada double begitu. Nah, supaya bisa seperti itu, tulisan Telkom ini kita duplicate, Ctrl D. Terus, yang itu saya kasih warna ini. Sorry, yang bawah saja yang saya kasih, supaya nanti kalian nggak repot. Nah, yang bawah saya kasih warnanya agak abu-abu, saya dekatkan dikit gitu. Tarik saja ya, ini dekatin. Nah, kalau sudah, kemudian ini kita satukan. Cara menyatukannya bagaimana? Masih ingat kan? Kita kan sudah pernah menyatukan ini. Nah, oke, betul sekali. Kita pakai blend tool. Kita klik blend toolnya, kemudian ini ditarik, dorong ke arah yang warna putih. Nah, selesai deh.
Tapi kalau kalian merasa Bu, itu kan ada agak bebayang, ya, boleh dikasih shadow. Tidak juga nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba pakai shadow. Jadi ini sudah selesai nih. Sekarang kita pakai shadow. Oke, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, oh ini sorry, yang tadi ini kan masih ada garis-garis ya. Garis-garisnya ini saya batalkan dulu grupnya, kemudian garisnya ini supaya tidak ada hitam-hitamnya kita buang non. Nah, supaya lebih mulus hasilnya. Setelah itu di grup lagi. Nah, sekarang penempatan tulisan Telkom ini supaya letaknya ada di tengah-tengah. Ini ngebloknya begini supaya letaknya ada di tengah-tengah. Jangan lupa logo ini harus di grup dulu ya. Kemudian kedua objek yang terpisah itu kita blok, lalu pilih align, pilih yang dia tepat berada di tengah-tengah. Dari semua yang ada di sini kira-kira yang mana? Oke, bisa dilihat ya. Gambar-gambarnya ini bisa dilihat. Jadi jangan asal klik-klik saja. Mau di tengah-tengah ini, berarti pilihannya yang line, center, horizontal. Klik. Nah, dia sudah pas di tengah-tengah. Caranya seperti itu. Jika sudah selesai, jangan lupa lagi harus di grup. Boleh pakai ini, boleh pakai objek, grup, kemudian grup. Selesai. Nah, yang tidak digunakan dibuang. Itu ya. Untuk pewarnaan nanti sesuaikan saja. Oke, itu untuk pembuatan logo Telkom. Itu materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Selamat siang, selamat dicoba. Seperti biasa, jika ada sesuatu yang masih sulit menurut kalian, kalian bisa japri. Ya. Oke. Selamat siang, selamat belajar. Bye.